Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat hidayatul iman kepada kita semua, memberikan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Bahkan nikmat ini adalah sebesar-besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang dikehendakinya, yakni nikmat iman. Tentu yang mengantarkan kita di tempat yang mulia ini, di pertemuan yang keberapa ibu-ibu? Ke 11 pas 12? Ke 12 ya. Benar nggak ibu? 11 apa 12? Sekarang ke 11. Alhamdulillah, pertemuan ke 11. Dan nikmat inilah yang mengantarkan kita di tempat yang mulia ini, di pagi yang mulia ini juga. Bukan karena mungkin sehat, ya, bukan karena semata sehat badan kita, bukan semata karena mungkin kita dekat dengan tempat tinggal, ya, tempat tinggal kita dekat dengan tempat ini, bukan karena yang lainnya, bukan, tapi karena memang yang mengantarkan kita di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan kajian rutin di pagi yang mulia ini adalah nikmat iman, nikmatul iman. Karena banyak dari saudara-saudara kita yang dari segi, ya, dekatnya dengan tempat tinggal, dekatnya dengan tempat ini, kemudian juga sehat badan dan pikirannya, ya kan, ada yang sehat badannya tapi pikirannya tidak sehat ibu ya. Apalagi mungkin ini adalah awal bulan, ya, sehat semua ibu ya. Kalau awal bulan kan semberingah, awal bulan itu semberingah ya, artinya berbahagia karena baru mendapatkan sesuatu yang diharapkan dari 1 bulan yang lalu ibu ya. Namun ya, kesempatan yang mereka miliki itu tidak dapat menyampaikan pertemuan di pagi yang mulia ini, ya, kecuali ada uzur, mungkin karena sakit, karena mungkin ada uzur-uzur yang lain. Tapi kalau memang tidak ada uzur sama sekali dan sebenarnya berkesempatan namun tidak bisa hadir, ya, maka itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, itu nikmat iman yang diberikan kepada kita semua di pagi yang mulia ini. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah ibu-ibu ya, dengan nikmat iman ini. Mudah-mudahan nikmat iman ini selalu berada di dada-dada kita semua sampai dengan akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu, ya, saya mohon maaf agak telat. Insyaallah di pagi yang mulia ini, pertemuan ke-11 ini, kita akan melanjutkan kajian kita
yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita selesai membahas di bab keberapa? Di bab ketiga, yakni berkenaan dengan apa judulnya? Man haqqaqa tauhid dakhalal jannah bi khairi hisab. Barang siapa yang memurnikan tauhid, maka akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dari pertemuan-pertemuan yang sudah kita jalani bersama-sama, pertemuan pertama sampai dengan ke-10, yakni dari bab 1 sampai dengan bab 3 itu membahas mengenai keutamaan tauhid, hakikat tauhid, termasuk yang paling awal adalah makna dari tauhid itu sendiri. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama-sama bisa kita pahami ya, tentang tauhid, tentang hakikat tauhid, tentang keutamaan tauhid. Dan bab yang selanjutnya ini Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bab keempat, yakni bab mengenai al-khaufu minasyirki. Ya. Bab mengenai al-khaufu minasyirki, yang artinya apa Ibu? Takut terhadap perbuatan kesyirikan. Ya, takut terhadap perbuatan kesyirikan. Mu'allif rahimahullahu taala membawakan banyak dalil nih Bu di sini ya. Ada 1 2 3 4 5. Ya. Ada 5. Insyaallah kita akan jelaskan ya sebagaimana penjelasan dari mu'allif rahimahullahu taala. Dari judulnya saja sebenarnya sudah ada gambaran buat kita ya, bahwa bab ini adalah bab kebalikan dari bab yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Karena bab yang pertama, kedua, dan ketiga fokus pada masalah tauhid, pengertian tauhid, hakikat tauhid, kedudukan tauhid, dan keutamaan tauhid. Nah, bab yang keempat ini adalah bab al-khaufu minasyirki, adalah bab kita akan mempelajari kebalikan atau lawan dari tauhid. Yang tentu kita sudah tahu bahwa lawan dari tauhid adalah syirik. Bishin Bu ya, dengan shin, bukan dengan sin. Bukan dengan sirik. Kalau sirik yang dimaksud ini mungkin usil ya. Tapi kalau ini asyirku bermakna ya, menyekutukan. Insyaallah kita akan membahasnya. Di buku Ibu, mu'allif rahimahullah ta'ala membawakan beberapa dalil. Yang pertama adalah di surat An-Nisa ayat 116. Di surat An-Nisa ayat 48 dan 116 ya. Jadi ada 2. Di ayat 48 kan? Dan 116 atau 100 berapa? Nah. Mungkin ada ayat yang lain lagi ya. Kalau punya mushaf Al-Qur'an bisa dibuka. Coba dibuktikan surat An-Nisa ayat 116, 100 berapa Ibu? 66. 166. Barangkali ada memang sama ya. Yani firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha'. Dan Allah, ya Dia Allah akan mengampuni segala dosa selain dari kesyirikan. Liman yasha', bagi siapa yang dikehendakinya. Nanti kita akan jelaskan.
Kemudian dalil yang kedua, yakni perkataan dan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perkataan atau doa ya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, permintaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diabadikan, dicantumkan dalam ayatnya yang mulia di surat Ibrahim ayat 35 ya. Jadi bunyi lengkapnya adalah Rabbana apa Ibu? Di surat surat Ibrahim ayat Rabbij'alni Masya Allah wajurni wa baniya an na'budal asnam. Di surat Ibrahim ayat 35. Di ayat 34-nya Rabbi innahunna katsirum minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Apa ayat selanjutnya Ibu? Ada mushaf Al-Quran? Ayat 35 ya. Itu ayat 34 yang saya tadi baca. Ayat 35-nya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang dimana Nabi Ibrahim alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada Al-Qur'annya? Coba Ibu buka. Bunyinya apa awalnya ya? Saya lupa, Masya Allah. Rabbana. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadzal baladan amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, Masya Allah. Wa idh qala Ibrahimu Rabbij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Baik, ayatnya demikian. Tapi diambil oleh mu'allif rahimahullah ta'ala bagian belakang ya. Dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Ini doa dari siapa? Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kemudian dalil yang ketiga, hadis Nabi SAW yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, Imam At-Tabrani dan yang lainnya, yang berbunyi Nabi SAW bersabda, akhwafu ma akhafu alaikumus syirkul asghar fasu'ila anhu faqala ar-riya. Sesuatu yang paling aku takuti atau khawatirkan menimpa kepada kalian, ini sabda Nabi SAW ya, adalah perbuatan syirik kecil. Maka ketika itu ditanya oleh Nabi SAW, apa itu syirik kecil? Maka beliau SAW menjawab, adalah riya. Adalah riya. Ini dalil yang ketiga. Dalil yang keempat. Nah, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Hadis ini diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Barang siapa yang mati dalam keadaan berdoa kepada sesembahan apapun selain Allah, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Faliyudzubillah ya. Kemudian dalil yang kelima, yang terakhir ini ya. Man laqiyallahu la yusyriku bihi syai'a dakhalal jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'a dakhalan nar. Ya. Hadis ini diriwayatkan siapa Ibu? Ya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Barang siapa yang menemui Allah atau berjumpa dengan Allah, artinya meninggal dalam keadaan tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya, maka pasti mereka akan dimasukkan ke dalam surga. Dan sebaliknya, barang siapa yang
menemui Allah, meninggal, mati ya, kemudian dia membawa dosa, dan dosa itu adalah dosa kemusyrikan atau kesyirikan, maka pasti dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini dalil-dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Maka sebelum kita bahas satu persatu dari dalil-dalil yang sudah disebutkan, dari dibacakan bersama-sama, maka kita akan ya bahas terlebih dahulu. Jadi bab ini ibu-ibu sekalian rahimakumullah itu masih keterkaitan dengan bab sebelumnya. Jadi penulis rahimahullah ta'ala menyebutkan bab-bab sebelumnya, bab 1, bab 2, bab 3, itu mengenai apa tadi saya sebutkan Ibu? Tauhid. Itu yang pertama, tentang keutamaan tauhid, tentang kedudukan tauhid, tentang ya faidah-faidah tauhid atau keutamaan tauhid, baik secara umum maupun secara khusus. Ya. Secara khusus. Nah, sehingga tepat sekali ketika setelah kita membahas tentang tauhid, ya, tentang makna, kedudukan, hakikat, keutamaan, maka bab selanjutnya adalah menyebutkan tentang hakikat kesyirikan. Nah, ini agar kita semua bisa mengetahui, ya. Karena tauhid seseorang ibu-ibu tidak akan sempurna kecuali dia mengenal lawan dari tauhid itu sendiri, yaitu kesyirikan. Jadi jika seseorang menjalankan tauhid, namun ternyata dia tidak mengenal syirik, atau bahkan antipati, saya nggak mau mempelajari syirik, nggak mau, ya, dan jenis-jenisnya, maka justru ini dikhawatirkan ia akan terjatuh dalam kesyirikan. Kenapa? Karena dia tidak tahu. Begitu Ibu ya. Nah itu kan udah banyak ketika kita sampaikan Bapak Ibu itu kesyirikan ini, dia akan menyangkal, oh bukan, wong ini ikhtiar kok, wong ini usaha kok. Ya, itu dalil mereka. Karena apa? Mereka tidak mempelajari hakikat kesyirikan itu sendiri, sehingga ketika mereka terjatuh tanpa sadar, ketika diingatkan mereka bahkan lebih ngotot, ya, lebih ngotot bahwa ini bukan termasuk ke kesyirikan. Ya, ini dikhawatirkan ibu-ibu. Maka seorang ya sahabat mulia Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan demikian Ibu. Innama tunqasu ural Islam urwatan idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Jadi perkataan dari sahabat terbaik Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan akan terlepas simpul tali Islam sedikit demi sedikit, ya, akan terlepas simpul ikatan keislaman seseorang sedikit demi sedikit. Kapan? Manakala ada seorang muslim yang tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah. Jadi kalau misalkan kita tidak mengetahui tentang apa-apa yang menjadi ciri khas jahiliyah, kemungkinan ada orang yang akan melakukan tanpa sadar. Dan di antaranya yang dilakukan oleh orang jahiliyah itu apa? Kesyirikan, ya, kesyirikan. Banyak sebenarnya ya perkara-perkara atau masalah-masalah yang ada pada menjadi keyakinan orang-orang jahiliyah dulu. Ada nggak Ibu? Saya contohkan ya. Pada masa jahiliyah itu para wanita itu berjilbab atau tidak? Berjilbab atau tidak Ibu? Tidak. Tidak berjilbab. Namun ketika datang Islam, di surat yang Ibu kemarin sebutkan, di surat Al-Ahzab ayat 59, maka kalau diceritakan para sahabiah itu Ibu ya, itu ketika ayat ini turun, mereka langsung bergegas mencari kain. Apa kain yang bisa diambil sampai, maaf ya, disebutkan dalam sebuah riwayat itu ada ya, para sahabiah itu yang mengambil apa? Menjadikan horden Ibu nih itu sebagai hijab. Jadi bukan entar dulu ya, saya beli dulu gitu ya.
Bukan. Mereka ketika turun ayat yang mulai ini, ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihinna, itu apa? Mereka yang mereka lakukan ini adalah mengambil kain yang ada di dekat mereka, hordennya atau apa saja, langsung menutupkan. Nah, sekarang dibalik, justru kalau ada orang-orang yang memakai jilbab syar'i menutup aurat, maka dibilang aneh. Benar nggak, Bu? Dibilang aneh. Ada tuduhan-tuduhan yang tidak terbukti. Ikutin adat Arab. Ya. Justru adat jahiliyah dulu itu tidak pakai jilbab. Maka kalau kita katakan, misal ya, tentu dengan lembut, Ibu, maaf, justru yang tidak berjilbab itu termasuk keyakinan dan adat Arab, kan? Dia nggak mengakui. Kenapa? Karena tidak mengetahui ternyata satu di antara sekian keyakinan dan kebiasaan orang-orang jahiliyah adalah mereka tidak berhijab. Iya, ibu-ibu, ya, bersolek keluar, ya, hanya untuk dipandang oleh orang lain. Karena ada ayat waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, ya. Ini ayat buat para wanita, dan hendaklah para wanita berdiam diri di rumah. Artinya kalau memang tidak ada uzur, tidak ada hajat, nggak perlu kemana-mana, kecuali ada uzur, ya, karena keperluan ke pasar, keperluan mungkin berdagang yang memang harus keluar. Tapi tetap menjaga aurat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tabarrujna," dan akan tetapi janganlah kalian bertabaruj. Tabaruj itu apa? Bertabaruj itu maksudnya ya dandan. Kalau bahasa ininya apa, lenjean, ya. Tahu lenjean enggak, Bu? Ya kayak gitulah gitu, ya. Keluar rumah lenjean, berdandan yang tidak sepantasnya. Tentu biasanya kalau berdandan ingin dilihat dan dipandang dan dipuji orang lain. Kama tabarrujal jahiliyatil ula, seperti, ya, berdandannya atau kelakuan apa yang dilakukan wanita jahiliyah dulu. Nah, ini menunjukkan bahwa kebiasaan wanita-wanita jahiliyah itu seperti itu. Maka kalau ada orang seperti ini kemudian kita tegur, ini justru merupakan adat orang jahiliyah. Nah, mereka akan menolak karena mereka tidak tahu. Maka apa yang disampaikan oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu itu benar. Innama tunqasu ural Islam urwatan idza nasya'a fil Islam man la ya'rifu al-jahiliyah. Hanya atau akan terlepas simpul tali Islam sedikit demi sedikit jika tumbuh dalam Islam seseorang yang mereka tidak mengenal perkara-perkara jahiliyah, termasuk kesyirikan. Yang menjadi pokok, ya, pembahasan kita adalah kesyirikan, dan itu salah satu keyakinan yang dilakukan oleh siapa? Orang jahiliyah. Nah, oleh karena itu intinya kita mempelajari tentang kesyirikan ini agar kita bisa menghindarinya, gitu, Ibu, ya. Begitu juga dalam sebuah pepatah, Ibu, ya. Ad-diddu yudhiru husnata ad-diddu, ya, wa bididdiha tatabayyanal asya'u. Sesuatu akan diperlihatkan keindahannya itu melalui lawannya. Sesuatu akan diperlihatkan keindahannya itu dilihat dari lawannya atau antonimnya. Dan dengan lawannya maka sesuatu itu akan semakin jelas. Ya, karena tidak mengetahui dengan sungguh-sungguh akan nikmat sehat. Nih contohnya, Ibu, ya. Orang itu tidak akan mengetahui dengan sungguh-sungguh, ya, nikmat sehat kecuali ketika dia sedang merasakan sakit. Kalau lagi sakit itu Masya Allah nikmat sekali sehat itu, ya. Walaupun sakitnya sakit gigi. Kan semalaman Ibu tidak tidur, ya. Kemudian juga seseorang tidak akan mengetahui nilai, ya, berharganya lampu kecuali dalam keadaan apa? Gelap.
atau tidak mengetahui tentang bagaimana manfaatnya listrik kecuali ketika sedang mati listrik. Itu bukan kemana-mana ya. Aduh panas, keluar rumah, HP-nya belum dicas, ya, toren airnya belum diisi, ya. Apalagi masak nasinya pakai rice cooker ini belum matang. Itu udah merasakan bagaimana keistimewaan, bagaimana manfaatnya listrik ketika mati listrik. Subhanallah. Ya, tapi kalau lagi ada listrik, makainya semaunya. Nggak memperdulikan, ya. Nanti bayarannya berapa, Ibu, ya? Di nyetel ini, Masya Allah. Tidak ada yang mengetahui nilai, ya, nilai keistimewaan air kecuali ketika dia dalam keadaan haus. Dalam keadaan haus tuh pengen air, Masya Allah, ya. Gak usah minum minuman yang mahal-mahal, itu kayak yang di pinggir jalan, gak usah. Saya pengen air putih saja, begitu Ibu, ya. Tapi kalau lagi airnya banyak, Ibu malah nyari yang lain, begitu ya. Mencari yang berwarna kuning, putih, hijau, ya. Di rumah nggak beli, tapi di luar beli loh, Bu. Minimal 1 gelas berapa? 15.000. Di rumah mau minum air putih, mau berapa gelas juga tidak bayar. Begitu juga ketika orang, ya, akan mengetahui ini begitu besarnya nikmat keamanan ketika dia sedang dilanda apa? Peperangan, ketidakamanan. Nah, begitu juga tauhid, Ibu-ibu. Tidak akan mengetahui nilai tauhid dan pentingnya tauhid kecuali, ya, dia harus mengetahui tentang lawannya, yaitu kesyirikan dan jenis-jenisnya. Mengetahui perkara-perkara jahiliyah, dan ini memang kesyirikan merupakan perkara jahiliyah, Ibu-ibu, ya. Dan kemudian juga sehingga dengan dia mengetahui tentang kesyirikan, dia akan menjauhi sejauh-jauhnya dan akan bersungguh-sungguh menjaga nilai-nilai tauhid. Nah, oleh karena itu Ibu-ibu rahmatullah subhanahu wa ta'ala, ini ada perkataan dari seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Saya baca artinya, ya, karena memang ini panjang sekali kata beliau. Sungguh unggul atas seluruh yang datang setelah mereka hingga di hari kiamat. Dia perkataan menyebutkan keadaan para sahabat. Karena para sahabat tumbuh dalam jalan kesesatan. Awalnya begitu kan? Dalam sahabat itu, para sahabat Nabi Muhammad SAW itu dulu awalnya belum masuk Islam itu, mereka tumbuh dalam kesesatan. Betul Ibu, ya? Kemudian tumbuh dalam kekufuran, tumbuh dalam kesyirikan, tumbuh dalam kebinasaan. Mereka tahu persis, Ibu, tentang kesyirikan, bagaimana kesesatan mereka, sebenarnya kekufuran mereka lakukan itu persis tahu. Mereka mengenal jalan-jalan tersebut secara rinci. Mereka yang melakukan kesyirikan, kesesatan, kekufuran, mereka tahu persis. Lalu ketika datang kepada mereka seorang Rasul, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengeluarkan dari kegelapan-kegelapan tersebut menuju kepada petunjuk dan jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus, maka mereka pun keluar dari kegelapan dan yang sangat gulita itu kepada cahaya yang terang benderang dan sempurna, yaitu dari kesyirikan menuju ke tauhid, dari kebodohan menuju ilmu, dari kesesatan menuju kebenaran, dari kezaliman menuju keadilan, dari kebimbangan dan kebutaan menuju pada penglihatan yang nyata. Ya, sehingga mereka pun sangat mengerti akan nilai apa yang mereka raih dan mereka dapatkan, serta nilai mereka yang ada berada di atasnya. Artinya, Ibu-ibu, para sahabat itu ketika telah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seorang utusan Rasul untuk mengajak kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kondisi ini ketika mereka masuk, ya, Islam dan dalam hidayah,
maka mereka mengetahui kan sebelumnya, karena memang mengetahui tentang kesyirikan, kesyirikan, kekufuran. Mereka jadi apa, ibu-ibu? Menjadi mantap tauhidnya. Ternyata dulu itu kami itu bodoh, nah begitu. Kami itu masa menyembah, meminta kepada sesuatu yang tidak bisa apa-apa. Nah, begitu maksudnya. Kalau sudah mengetahui tentang kesyirikan yang mereka perbuat. Nah, berbeda dengan keadaan para sahabat, ibu-ibu, yang ketika masuk Islam itu sudah apa? Sudah ada, mereka tidak pernah berbuat kesyirikan. Itu mereka sedikit ya tidak mengerti bagaimana kesyirikan itu kan. Maka kan berbeda kondisinya. Berbeda kondisinya dengan orang yang dulunya mereka itu tentang jatuh kepada kesyirikan, kekufuran, bahkan kesyirikan dan kekufuran yang hebat. Lalu kemudian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat tauhid, dengan hidayah tauhid, maka mereka merasakan nikmatnya tauhid. Karena apa? Karena mereka mengetahui tentang kesyirikan. Bahkan mereka pelakunya dulu sebelum mereka bertaubat. Dan ini disebutkan ya ketika Ja'far bin Abi Thalib ya diutus oleh Nabi SAW kepada Raja An-Najasyi. Raja An-Najasyi ya. Ketika ditanya ya oleh raja, maka Ja'far bin Abi Thalib mengatakan, "Ayyuhal Malik, kunna qauman ahla jahiliyah, na'budul asnam, wa na'kulu maitata, wa ta'til al-fawahish, wa naqta'u al-arham, wa nusi'ul jiwar, ya'kulul qawiyyu minna dha'if, fakunna ala dhalika hatta ba'asallahu ilaina rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu." Dan seterusnya. Jadi jawaban dari Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya oleh Raja Najasyi, mereka jawab apa? "Wahai sang raja, ya, kami dahulu itu adalah pelaku jahiliyah. Kunna qauman ahlul jahiliyah. Na'budul asnam, kami adalah penyembah berhala. Wa na'kulul maita, kami adalah pemakan bangkai. Wa na'ti al-fawahish, kami adalah pelaku perbuatan-perbuatan yang keji dan tidak senonoh." Ya. Kemudian wa naqta'ul arham, kami adalah orang yang memutuskan silaturahmi dulu. Wa nusiyal jawar, dan kamilah orang yang berbuat buruk pada tetangga. Wa ya'kul qawiyyu minna ad-dha'if, orang yang kuat di antara kami itu memakan yang lemah. Memakan yang lemah itu maksudnya apa? Ya, menganiaya yang lemah. Fakunna ladzalika, kami itu dalam kondisi yang tadi disebutkan ibu-ibu, na'budul asnam, na'kulul maita, wa na'til fawahish, ya tadi ya. Itu sampai hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Keadaan kami itu ya, dalam keadaan jahil itu sampai datangnya seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Maka dengannya na'rifu nasabahu, maka dengan diutusnya Rasul ya Nabi SAW, maka kami mengetahui tentang nasab, akan mulianya nasab. Wasidqahu, mengetahui tentang kejujuran. Kemudian mengetahui tentang wa amanatahu, dan amanahnya. Mengetahui tentang wa afafahu, yaitu bagaimana cara menjaga diri, menjaga harga diri. Nah, lalu fada'ana ilallahi bitauhid, litauhid. Dan kemudian Rasul itu mengajak kami untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini keadaan orang jahiliyah dulu seperti itu, dan disebutkan oleh para sahabatnya yang sudah masuk Islam itu mengakui dulu kami itu seperti ini. Sampai kapan? Sampai datang kepada kami seorang Rasul, yakni yang mengajak kepada tauhid. Maka mereka betul-betul merasakan nikmatnya tauhid, karena mereka mengetahui tentang kesyirikan. Maka
ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita artikan terlebih dahulu syirik itu apa? Ya, makna dari kesyirikan. Ma huwa asyirk? Apa Ibu syirik itu? Syirik itu artinya apa? Nah, syirik itu artinya menyekutukan atau sekutu. Kalau bahasa kita yang lebih jelas apa? Sekutu itu bandingan. Sekutu itu membandingkan ya. Bersekutu itu artinya menyatukan. Namanya juga bersekutu. Betul nggak? Betul Ibu ya? Menyatukan, bersekutu itu syarikat. Kalau syarikat pekerja itu artinya perkumpulan para pekerja kan? Jadi si A, si B jadi gabung jadi satu. Nah, maka syirik itu juga artinya sekutu, itu menjadikan satu. Artinya menjadikan bareng lah, seperti itu. Atau dalam arti secara syar'i yang disebut dengan asyirku huwa ittikhadun niddi ma'allahi azza wa jalla, yaitu mengambil tandingan bagi Allah. Nah, ini syirik secara syar'i. Ittikhadun niddi ma'allahi ta'ala, mengambil tandingan untuk Allah. Mengambil tandingan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu definisi ini, ittikhadu an-niddi ma'allah, itu mencakup baik syirik akbar maupun syirik asghar, syirik besar maupun syirik. Nah, jadi secara definisi itu lebih sesuai memang lafal-lafal syar'i dengan dalil-dalilnya itu sudah disebutkan. Ya, seperti firman Allah seperti ini di surat Al-Baqarah ayat 22. Fala taj'alu lillahi andadan, dan janganlah kalian menjadikan Allah itu tandingan. Nah, ini dalilnya. Jadi syirik menurut istilah atau syar'i itu menjadikan tandingan bagi Allah. Ya, maka ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat 22 surat Al-Baqarah, fala taj'alu lillahi andadan, dan janganlah kalian menjadikan Allah itu tandingan-tandingan. Tandingan-tandingan dalam apa? Tandingan-tandingan dalam sesembahan. Ya, begitu juga ini senada dengan sabda Nabi SAW kepada sahabat yang pernah mengatakan seperti ini. Jadi ada seorang sahabat mengatakan, Masya Allah wa syi'ta. Masya Allah wa syi'ta. Apa arti Masya Allah wa syi'ta, Ibu? Masya Allah itu apa artinya? Masya Allah itu sesuai kehendak Allah. Wa syi'ta, dan kehendakmu. Dan ini ada mungkin ada pembahasan nanti ya. Perkataan ini adalah perkataan kufur, Ibu. Perkataan ini adalah perkataan kufur. Jadi menyandingkan Nabi, kamu itu maksudnya Nabi ya. Mengatakan Masya Allah wa syi'ta berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu, ini artinya si sahabat ini membandingkan Nabi dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perkataan ini tidak boleh ya. Tidak boleh lafadznya wa. Nanti ada pembahasannya, bukan wa. Jadi Masya Allah wa syi'ta. Tapi kalau Masya Allah summa syi'ta, kemudian artinya ya, itu tidak mengapa. Seperti Ibu misalkan ya, ada kadang kepepet, kemudian Ibu minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian datanglah penolong tersebut. Maka Ibu langsung bilang begini, untung ada Allah dan kamu. Untung ada Allah dan kamu. Maka ini tidak boleh. Karena apa, Ibu-ibu? Karena perkataan ini perkataan yang kufur. Dari mana kekufurannya? Nah, dari sabda Nabi SAW terhadap perkataan sahabat ini. Ketika sahabat mengatakan Masya Allah wa syi'ta, berdasarkan kehendak Allah dan kehendakmu, maka Nabi SAW mengatakan kepada sahabat ini apa? Aja'altani lillahi niddan. Nah, seperti itu. Apakah engkau menjadikan aku tandingan bagi Allah? Jadi perkataan sahabat tadi Masya Allah wa syi'ta ditentang
ya oleh Nabi SAW dengan perkataan apa? Aja'al tani lillahi niddan, apakah engkau ingin menjadikan aku tandingan Allah? Nah, nggak boleh ternyata. Ibu mengatakan untung ada Allah dan kamu, itu nggak boleh. Ya tidak boleh ibu. Yang boleh apa? Di lafadznya wa itu diganti dengan summa. Ya, alhamdulillah, untung pertolongan Allah datang. Ya, melalui engkau. Nah, itu boleh. Tapi untung ada Allah dan engkau nggak boleh. Untung ada Allah kemudian engkau, itu boleh. Jadi yang disebut ini adalah di lafadz wawunya itu. Begitu juga sabda Nabi SAW ketika ditanya tentang dosa besar, ibu-ibu. Ya, ketika Nabi SAW ditanya tentang dosa yang paling besar, yang terbesar, maka Nabi SAW mengatakan apa? Antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Yaitu engkau ditanya tentang apa dosa yang paling besar, Nabi mengatakan antaj'ala lillahi niddan, yakni engkau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah, wa huwa khalaqaka, sedangkan Allah lah yang telah menciptakan kamu. Ya, artinya dosa yang paling besar adalah dosa kesyirikan, ibu-ibu. Dosa menyandingkan atau menjadikan sekutu atau tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, makna dari an-nid ya dalam ayat tadi sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, al-andadul al-ashbah. Nid artinya tandingan tadi, itu maknanya itu asyabih atau artinya menyerupai. Ya, oleh karena itu kata yang semakna dengan an-nid adalah asyabihu wal mithlu wal idlu wal kuf'u. Masya Allah ya, yaitu lafal-lafal yang dinafikan dalam nas-nas berkaitan kesyirikan. Asyabih artinya menyerupai, al-mithlu juga semisal, wal idl ya, al-idlu artinya juga mensejajarkan. Al-adil kan mensejajarkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl ayat 74, "Fala tadribu lillahil amsala, innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun." Janganlah kalian mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, sesungguhnya Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi lafaz ini Allah menggunakan fala tadribu lillahil amsala. Ya. Tapi maknanya adalah sekutu juga. Nah, ini mengenai tentang kesyirikan, ibu-ibu. Dan yang terakhir, sebelum kita masuk ke dalil, kata syirik sendiri, ibu-ibu, yang artinya apa tadi? Menyekutukan atau membuat tandingan bagi Allah dengan selainnya, itu isyarat bahwa orang yang telah berbuat kesyirikan dinamakan apa? Orang yang berbuat kesyirikan dinamakan apa, Pak? Ibu? Musyrik. Jadi syirik itu perbuatannya, orangnya namanya musyrik. Iya kan? Perbuatannya namanya syirik. Orang yang melakukan syirik namanya musyrik. Nah, dari dalil-dalil yang kita bawakan tadi, Ibu, kalau kita mengatakan syirik, ya secara bahasa memberi isyarat bahwa orang yang berbuat musyrik, dikatakan musyrik juga, itu sebenarnya mereka juga menyembah Allah dan menyembah selain Allah. Ini. Jadi yang namanya musyrik, orang yang melakukan kesyirikan, itu mereka menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Jadi misalkan jangan ada yang berargumen gini, saya sholat kok, saya juga haji ke Baitullah, ya, saya juga puasa, niat untuk Allah, yaitu tidak mengeluarkan dari kata musyrik bagi dia kalau memang dia jelas melakukan perbuatan kesyirikan. Dia menyembah Allah, dia juga menyembah selain Allah. Nah itu, ibu ya. Jadi kan banyak orang yang mengatakan, enggak, saya kan sholat kok, tetap sholat, tapi sholatnya diiringi dengan kesyirikan, maka dia disebut musyrik. Justru kalau orang yang tidak menyembah Allah langsung menyembah selain Allah, namanya apa?
kafir. Nah, kita berat mengucapkannya, tapi kalau memang ada seperti itu, dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah, dia tidak menyembah Allah, ya, dia menyembah selain Allah, ya kafir. Makanya orang yang berbuat musyrik itu mereka pada hakikatnya sebenarnya tetap menyembah Allah, tapi dia membuat tandingan. Membuat apa? Tandingan. Maka orang-orang jahiliyah dulu, ibu-ibu, itu percaya kepada Allah tidak? Di pembahasan sebelumnya kan tentang tauhid rububiyah, ibu ya. Tauhid rububiyah yaitu mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Mereka mengakui tidak rizki yang mereka terima itu dari Allah, ibu? Mereka menerima enggak? Mengakui tidak yang menciptakan mereka adalah Allah? Mengakui. Mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard, ya, la yaquluna Allah. Jika kalian bertanya kepada mereka, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit bumi ini? Mereka bergegas dengan tegas menjawab Allah. Artinya apa? Orang-orang jahiliyah dulu pun menyembah Allah, ibu-ibu. Percaya kepada Allah, tapi mereka tidak mentauhidkan Allah dalam ibadah. Mereka tidak mau menunggalkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, nggak mau. Tapi mereka menyembah selainnya. Maka kemarin saya sampaikan, diulang lagi, bahwa orang-orang jahiliyah dulu mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya saja. Tapi dalam uluhiyahnya, dalam masalah ibadahnya, mereka nggak mau menunggalkan. Mereka nggak mau Allah saja yang disembah, nggak mau. Pengennya Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Mereka sembah. Nah, ini ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kesyirikan itu bisa juga mereka menyembah Allah, bisa juga menyembah selainnya. Nah, kenapa mereka menyembah selainnya? Tujuannya satu, untuk membuat tandingan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, membuat tandingan. Baik, dari 5 dalil yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah taala, dari dalil yang pertama di buku ibu, di surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Ayat yang mula ini, ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan bahwa kesyirikan, menjelaskan tentang bahaya syirik, ibu. Bahwa kesyirikan itu adalah berbahaya. Apa bahayanya, ibu? Bahayanya adalah tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosanya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala itu luas, ibu-ibu. Sangat luas, meliputi segala sesuatu, kecuali untuk perkara ini. Allah mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan, namun Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Ya, ampunan Allah begitu luas kepada segala dosa. Dosa apa saja, bahkan dosa-dosa besar yang mungkin di bawah syirik. Termasuk faliyudzubillah ya, dosa-dosa mungkin yang dosa-dosa kita tahu itu adalah dosa besar. Tapi itu masih ada kemungkinan itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dosa syirik, ibu, tidak diampuni. Wong Allah sendiri yang mengatakan innallaha la yaghfiru ayyushrak. Sekali-kali Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa selain kesyirikan. Bagi siapa? Bagi siapa saja yang dikehendakinya. Karena syirik merupakan dosa yang terbesar, ibu-ibu. Ya, dosa syirik itu merupakan dosa yang terbesar. Maka Allah mengancam tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Kecuali dengan bertaubat. Kapan? Sebelum dipanggil oleh Allah. Jadi yang namanya taubat itu bukan setelah meninggal, tapi taubat itu sebelum diambil nyawanya. Kalau memang taubatnya adalah taubat nasuha, taubat yang betul-betul taubat dengan meninggalkan kesyirikan dan jenis-jenisnya, maka insya Allah Allah akan ampuni dosa-dosanya. Tapi kalau seseorang meninggal dunia membawa dosa itu dosa syirik, abadan tidak akan diampuni, ibu. Faliyudzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini disebutkan
Dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ay adzanbil a'zam? Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ya, dari Abu Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu adzanbi a'zam? Dosa apa yang paling besar? Maka qala sallallahu alaihi wasallam, in antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Dosa yang paling besar yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah engkau menjadikan sekutu tandingan bagi Allah, sedangkan Dia Allah yang menciptakan kamu. Ya. Oleh karena itu ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, syirik merupakan dosa yang terbesar karena Allah telah menciptakan engkau. Syirik itu merupakan dosa terbesar ibu-ibu karena Allah telah menciptakan kami. Kita semua. Sebagaimana hanya Allah lah yang menciptakan kamu, menciptakan alam semesta ini, menghidupkan dan mematikan kita, Allah lah yang Maha Esa, satu-satunya yang berhak diibadahi, maka sungguh tidak logis jika engkau diciptakan oleh Allah, diberikan rizki oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, namun ternyata yang disembah selain Allah. Kan ini aneh banget ibu. Yang menciptakan kita Allah, yang memberi rizki kita Allah, yang memberikan sehat kita Allah, yang memberikan rizki dan seterusnya Allah, memberikan jodoh, memberikan anak Allah. Ujung-ujungnya dia sholatnya ternyata bukan untuk Allah. Dia beribadah bukan untuk Allah, tapi beribadah kepada selainnya. Maka ini kan kalau kita bilang apa ya, qillatul adab, tidak beradab ibu-ibu ya. Tidak beradab. Oh, yang menciptakan Allah, yang memberikan sesuatu bagi kita itu Allah, malah kita menyembah selain Allah. Maka kenapa dosa syirik ini terbesar, dosa besar? Karena dosa terbesar itu karena ini sebenarnya ibu ya. Coba kalau ibu ya, ibu yang membesarkan putra-putri ibu, ya, membesarkan putra-putri ibu, mulai dari mengandung, melahirkan, bahkan melahirkannya dengan susah payah, ya, antara hidup dan mati. Seorang ibu kadang juga kalau ditawarin, ya, ada misalkan dokter mengatakan kalau diambil bayinya ibunya yang meninggal, kalau tidak maka anaknya yang meninggal. Biasa seorang ibu mengatakan lebih baik anak saya yang hidup dan saya tetap meninggal nggak apa-apa. Seperti itu kan. Saking pengorbanannya pada seorang anak. Sekarang udah gede, ibu ya. Anaknya ternyata patuhnya kepada selainnya. Kira-kira ibu gimana? Sakit hati ibu. Itu yang banyak dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Masya Allah ya. Kalau kita lihat di video-video itu ya, ada ibu-ibu yang di kampung sana, ya, udah sepuh. Ketika diwawancarai, apa coba ibu? Ibu punya, nenek punya anak, namanya siapa? Si Fulan. Kemana? Udah nggak pulang, udah bertahun-tahun nggak pulang katanya. Sampai di gubuk kecil, reot, ya, berantakan, bocor kalau di atasnya, makan aja juga dikasih sama tetangga. Anak-anaknya nggak ini begitu tega sekali. Dan itu banyak ibu-ibu ini Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah, kalau kita sebenarnya ini juga jauh ya, membandingkan ini jauh ibu-ibu. Jauh sekali. Artinya ini aja udah bisa kita rasakan. Kita yang mengandung, ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, membiayai dan seterusnya, ternyata dia malah berbaktinya kepada selainnya. Lah tentu ibu akan marah. Nah, bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang sudah menciptakan, yang sudah memelihara, yang sudah memberikan jodoh, memberikan nikmat, menyelamatkan, menghidupkan dan seterusnya, tapi ternyata yang disembah kok selain Allah. Tentu ini akan Allah marah besar. Karena memang hak ya ibu ya, hak prerogatif Allah yang tidak boleh diberikan kepada selainnya itu apa? Hak ibadah, hak diibadahi. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal ya, ibu sering dengar kan?
ketika Mu'adz bin Jabal membonceng Nabi SAW dalam khimarnya, ya, keledainya, dan Nabi mengatakan, ya Mu'adz, atadri ma haqqallahu 'alal ibad wa ma haqqal ibadi 'ala Allah, atau kama qala Nabi sallam. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah terhadap hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Faqultu, maka Mu'adz mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jadi ini satu metode Nabi ketika ingin memberikan tausiah atau memberikan ilmu itu dengan pertanyaan. Maka Mu'adz mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu jawabannya. Apa kata Nabi? Ya, fa inna haqqallahu 'alal ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, atau kama qala Nabi sallam. Hak Allah kepada para hambanya itu adalah diibadahi dan jangan sekali-sekali menyekutukan dengan selainnya. Ini hak Allah, ibu-ibu. Gak boleh. Wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyrik bihi syai'a, atau kama qala Nabi sallam. Dan hak hamba kepada Allah tidak akan diazab di neraka bagi orang yang tidak menyekutukan Allah dengan selainnya. Ya, ini dosa syirik, ibu-ibu. Ya, saya pernah, ya ini sebagai analogi tapi jauh sebenarnya, tapi kadang kita kan perlu analogi, Bu, ya. Bahwa besarnya hak Allah untuk diibadahi itu tidak boleh diberikan dan akan Allah akan marah ketika diberikan kepada selainnya, itu seperti ini. Saya pernah analogi kepada siapa? Kepada bapak-bapak misalkan ini. Ini sebenarnya bukan ini ya, jauh sebenarnya. Saya pernah bertanya pada bapak-bapak misalkan seperti ini tentang masalah ini juga. Kalau saya tanya bapak-bapak atau ibu-ibu misalkan, istri bapak itu hak siapa? Saya sampaikan begitu. Tentu sepakat bapak-bapak mengatakan istriku ya hakku, gitu ibu ya. Sekarang saya mau tanya, bagaimana perasaan bapak kalau istri bapak diberikan kepada selainnya? Perang. Begitu ibu ya. Ini perasaan itulah kurang lebih seperti itu. Tapi jauh ke sana Allah lebih hebat lagi marahnya. Maka kenapa kesyirikan itu adalah perbuatan yang paling besar, a'zamu dzunub, yang Allah mengancam orang yang tidak bertaubat kepada Allah ketika berbuat kesyirikan selama hidupnya, ketika meninggal dunia tidak bertaubat dengan taubat nasuha. Maka apa yang dikatakan oleh Allah di lafaz terakhir itu, innallaha la yaghfiru ayyushraka wa yaghfiru ma duna dzalika ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini maksudnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Artinya apa? Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan ketika mereka yang berbuat kesyirikan di dunia tidak bertobat, ibu-ibu. Selama di dunia itu tidak bertobat sampai dengan meninggalnya, falidzubillah. Tapi kalau mereka berbuat kesyirikan selama hidupnya, namun sebelum meninggalnya Allah berikan kemudahan untuk bertobat, nah Allah akan terima tobatnya. Orangnya akan dimasukkan ke surga. Maka ayat yang sering ibu baca, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan ahlul kitab dan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah ini Bu nih. Di mana tempat mereka? Fi nari jahannama khalidina fiha. Mereka tempatnya di neraka jahanam selama-lamanya, ibu-ibu. Faliyadzubillah. Dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Tapi bagi siapa yang dimasukkan ke dalam neraka ini? Mereka lah orang yang tidak pernah bertaubat. Itu maknanya. Jadi bukan kemudian kalau kita lihat orang kesyirikan, dia masih hidup, kita bilang masuk neraka kamu. Oh enggak. Ya kita mudah-mudahan doakan dapat hidayah, karena hidayah itu yang paling menentukan. Ya. Baik. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di lafaz atau di dalil yang pertama. Karena di sana ibu-ibu sebagian ulama menjelaskan tentang akibat dari kesyirikan. Kenapa dosa kesyirikan merupakan dosa yang paling besar? Bahkan nenek moyangnya dosa itu ada dosa
kesyirikan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika tidak bertaubat sebelum meninggalnya, maka dia termasuk penghuni neraka jahanam khalidina fiha. Selama-lamanya ibu-ibu, bukan main-main ini. Selama-lamanya. Kenapa? Karena akibat dosa kesyirikan itu banyak, ada beberapa. Di antaranya ibu-ibu, yang pertama adalah orang yang berbuat kesyirikan, ya, syirik akbar maksudnya ya. Mereka amalan-amalannya akan gugur. Amalan-amalannya akan terhapus ibu-ibu. Orang yang melakukan dosa kesyirikan akbar yang besar itu akan terhapus pahalanya. Mau hajinya, mau sholatnya, mau umrohnya, mau sedekahnya, mau apa saja yang dilakukan dia selama di dunia. Kalau dia ternyata berbuat kesyirikan dengan syirik akbar, maka akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala kebaikannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini khitabnya kepada Nabi, Bu. Ini ditujukan kepada Nabi. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ya. Yaitu di surat Az-Zumar ayat 65. Jika engkau wahai Muhammad, ini Allah ngomongnya sama siapa? Sama Nabi. Bilangnya sama Nabi, berbicaranya kepada Nabi yang ibu tahu persis. Tidak mungkin Nabi berbuat kesyirikan. Orang yang tidak mungkin berbuat kesyirikan tapi diancam oleh Allah, diperingatkan oleh Allah. Ya. Qul ya ayyuhan nabi walaqad uhiya ilaika, sungguh telah saya wahyukan kepadamu wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada orang-orang sebelummu yaitu para nabi, la in asyrakta. Nih, taknya itu kepada siapa? Kepada Nabi SAW. Jika engkau wahai Muhammad, kata Allah, itu berbuat kesyirikan, ini khitabnya yang diajak bicara itu Allah Subhanahu wa taala. Yang diajak itu orang yang tidak mungkin berbuat kesyirikan. Itu aja tetap diberikan wanti-wanti, warning kalau bahasa Inggrisnya mungkin ya. Apalagi kepada kita. Apalagi kepada kita ibu-ibu yang Masya Allah ya, sifatnya lemah sekali. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, jika engkau wahai Muhammad berbuat kesyirikan, apa kata Allah? La yahbatanna. Di sana ada lam taukid namanya. Lamnya bukan panjang, bukan tapi lamnya lam pendek. Kalau ibu belajar bahasa Arab, lamnya lam taukid yang artinya sungguh, pasti. Disebutkan di akhir walayahbatanna, disebutkan di akhir nunnya tasydid, itu juga taukid. Amaluka, amal-amalmu akan saya hapuskan amal-amalmu. Wala takunanna, lamnya juga tidak panjang, lam taukid juga. Dan sungguh engkau akan menjadi di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Ini ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang pertama tentang kesyirikan, perbuatan syirik adalah akan dihapuskan dosa-dosanya. Akan dihapuskan pahala-pahala amal kebaikannya. Ya maaf. Ya, jadi firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat 65 ini ditunjukkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Juga demikian ditujukan kepada seluruh nabi. Kan sebelum Nabi, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika. Kepada nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Begitu juga di surat Al-An'am ayat 88. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Kalau mereka, para nabi seluruhnya ibu-ibu, itu berbuat kesyirikan, maka akan gugur seluruh amal-amalan mereka. Ini para nabi yang diancam atau diperingatkan. Apalagi ibu-ibu selain nabi. Jika melakukan kesyirikan, tentu tidak akan ragu lagi, seluruh amalnya akan dihapuskan. Maka rugi ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang telah beribadah 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, bahkan lebih dari itu mungkin. Beribadah selama itu waktunya begitu lama.
berhaji berkali-kali, umroh berkali-kali, bersedekah tidak terhitung, berbakti kepada orang tua dan ibadah-ibadah yang semacamnya selainnya, maka itu akan terhapus pahalanya jika melakukan perbuatan kesyirikan. Iya, awalnya ibadahnya mempeng banget, kalau bahasa Jawanya ya, mempeng banget. Apa aja dilakukan, tapi qadarullah ya, dia di akhir hidupnya justru berbuat kesyirikan. Faliyadzubillah. Tidak sampai apa? Bertaubat sebelum meninggal. Faliyadzubillah. Maka mereka itulah orang-orang yang sangat rugi, karena kebaikan-kebaikan mereka itu akan dihilangkan, akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ibu-ibu seorang berbuat kesyirikan selama hidupnya, ya, berapa tahun, 60, 70 tahun, 80 tahun dan seterusnya, tapi ternyata sebelum meninggalnya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang berbahagia ibu-ibu. Sebagaimana disebutkan di surat Al-Baqarah 217. Ya. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agama, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka telah sia-sia amalnya di dunia. Ya, dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Ini orang-orang yang tidak bertaubat. Namun barang siapa yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggalnya dengan taubat nasuha, maka insya Allah mereka lah orang-orang yang akan diberikan kesenangan jannah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama ibu, kenapa dosa kesyirikan itu termasuk dosa besar? Karena yang pertama, menghapuskan seluruh amal. Yang kedua, orang yang melakukan perbuatan syirik akbar ibu, ya, itu tidak akan diampuni dosanya oleh Allah. Tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang tadi disebutkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Jadi seseorang yang telah meninggal dunia dalam kondisi dosa besar, ada orang yang meninggal dalam kondisi mencuri, berzina, faliyadzubillah ya, tapi orang ini masih kemungkinan bisa dimaafkan oleh Allah ibu-ibu di akhirat. Kenapa? Karena dosa yang mereka bawa bukan syirik akbar. Berbeda jika seseorang yang telah meninggal dunia dan belum bertobat, sedangkan dosa yang ia bawa adalah dosa kesyirikan, maka sekali lagi ibu, mustahil Allah akan mengampuninya. Karena memang Allah telah menyatakan demikian. Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan. Di surat An-Nisa 48 tadi yang ibu baca di awal. Maka seandainya dosa syirik itu bisa diampuni ibu, maka tentu paman Nabi, siapa yang mendampingi paman Nabi? Abu Thalib, itu lebih berhak untuk diampuni ibu. Kalau dosa syirik itu diampuni walaupun tidak bertaubat ketika meninggal, maka yang lebih berhak diampuni siapa? Abu Thalib. Kenapa ibu? Karena Abu Thalib di masa hidupnya sejak awal dakwah Nabi SAW telah membela Nabi SAW, membela dakwah Nabi. Bahkan dia rela mati untuk membela keponakannya ibu-ibu. Nabi SAW dibela mati-matian oleh Abu Thalib. Rasulullah SAW sangat sayang kepada pamannya juga. Dan tatkala pamannya akan meninggal dunia, ya Rasulullah SAW menasihati. Apa nasihatnya ibu-ibu? Ya ammi, qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat ini aku akan bela engkau di akhirat. Akan tetapi pamannya, apakah mengucapkannya? Tidak. Nanti ada pembahasan tersendiri insya Allah tentang hidayah. Tidak. Abu Thalib tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, ya, sehingga dia mati dalam kesyirikan. Tatkala Rasulullah SAW ingin memohonkan ampun untuk pamannya, nih ibu ya, ketika Abu Thalib mati dalam keadaan kesyirikan, dalam keadaan kekafiran, kemudian Nabi karena saking sayangnya kepada pamannya dan memohonkan ampun, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk pamannya, ditegur oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala di surat At-Taubah ayat 113.
maka nali nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas, ditegur sama Allah nih Ibu, ketika Nabi SAW yang begitu sayangnya kepada pamannya Abu Thalib, yang ketika mati tidak dalam keadaan Islam, dan Nabi tahu kalau tidak dalam keadaan Islam berarti neraka. Maka Nabi SAW memohonkan ampun kepada siapa? Allah untuk pamannya. Maka langsung ditegur oleh Allah Ibu. Di surat Al-Taubah 113 ini. Tidak pantas kata Allah bagi seorang Nabi dan tidak pantas bagi orang-orang yang beriman untuk memohonkan ampunan kepada orang-orang yang musyrik. Meskipun mereka yang berbuat musyrik itu adalah kaum kerabat. Setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Ini ibu-ibu ini mata Allah Subhanahu wa taala. Maka selamatkan orang tua kita juga kalau masih ada. Jangan sampai berbuat kesyirikan, falyudzubillah. Karena ketika ada orang tua kita, falyudzubillah ya, ada orang tua yang meninggal dan kemudian dalam keadaan berbuat kesyirikan dan tidak bertaubat, belum bertaubat ya, maka tidak boleh didoakan ampunan ibu-ibu. Tidak boleh didoakan ampunan oleh kita. Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendoakan siapa? Pamannya. Maka sekali lagi ibu-ibu, jika Abu Thalib yang memiliki jasa begitu besar terhadap Islam, ya, itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dengan selain dari Abu Thalib? Oleh karena itu, seorang yang meninggal dalam keadaan syirik, dalam keadaan musyrik ibu-ibu, tidak ada kemungkinan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Kenapa ibu? Karena dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Wah, nggak boleh main-main. Betul, nggak boleh main-main terhadap perbuatan syirik ibu-ibu. Ya, tidak boleh main-main terhadap perbuatan syirik, nggak boleh. Adapun dosa-dosa lainnya, zina, merampok, membunuh, durhaka kepada orang tua, semua berkaitan dengan hak hamba. Ya, berbeda dengan kesyirikan. Kesyirikan itu berhubungan dengan hak siapa? Hak Allah Subhanahu wa taala. Maka misalkan yang berhubungan dengan hak hamba ketika mereka itu sudah dicemplungin ke neraka, falyudzubillah ya. Kemudian itu sudah bersih, ada kemungkinan orang-orang yang tadi melakukan dosa besar selain kesyirikan bisa diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Tapi kalau udah kesyirikan abadan ibu-ibu. Hati-hati. Semulianya apa di dunia dia? Wah, orangnya baik, orangnya kaya, orang sering menyantuni, orang ini ternyata ketika meninggal dunia jelas ya dalam keadaan kesyirikan, maka tidak boleh didoakan. Itu yang kedua ibu ya. Yang ketiga, yang terakhir ini mungkin sebelum kita lanjut di dalil yang kedua, ini ternyata satu persatu juga panjang ibu ya. Yakni musibah ketiga mengenai perbuatan syirik adalah orang yang meninggal dalam kondisi syirik akbar mustahil akan dimasukkan ke dalam surga. Itu dia tadi. Mustahil akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala yang kekal di dalamnya, kekal di neraka jahanam selama-lamanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 72 ibu. Ibu bisa buka. Innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang berbuat kesyirikan pasti Allah mengharamkan baginya surga. Diharamkan baginya surga dan akan dimasukkan ke dalam atau tempat kembalinya ada neraka jahanam. Tidak ada orang yang zalim. Tidaklah ada bagi orang-orang yang berbuat kesyirikan tadi yaitu penolong satupun orang. Bagi ibu-ibu di mata Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa ini Bu ya. Luar biasa tentang dosa syirik ini. Maka kalau ibu mendengar seperti ini kan nikmat sekali kalau kita bertauhid kepada Allah ibu ya. Karena tauhid itu masuk surga tanpa hisab kemarin kita sebutkan. Atau minimal ketika memang ada dosa-dosa yang tadi ada tapi bukan dosa syirikan, dia dihisab. Tapi hisabnya hisaban yasira, hisab yang ringan, yang pada akhirnya nanti dimasukkan ke dalam surga. Tapi bagi orang yang pelaku dosa kesyirikan akbar, ibu-ibu Allah Subhanahu wa taala,
itu tidak mungkin, tidak akan bisa masuk surga. Nah, bagaimana ibu? Milih yang mana? Iya, milih tauhid ibu ya. Milih tauhid. Begitu juga disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 40 ibu, bisa dibuka. Innal ladzina kadzdzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyati wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan sombong terhadap ayat-ayat kami, sekali-kali mereka tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan mereka tidak akan masuk ke dalam surga sampai unta yang begitu besar bisa dimasukkan ke dalam lubang jarum. Artinya apa? Gak mungkin. Mustahil. Orang yang meninggal dalam keadaan syirik akbar itu akan diampuni, ya, dan seluruh pahalanya juga akan sia-sia. Kemudian tidak mungkin dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dosa-dosa kesyirikan, Ibu. Ya. Ini tiga keutamaan, tiga mengenai musibah atau akibat dari perbuatan dosa kesyirikan, syirkul akbar, yang mungkin kita harus mengetahui agar kita bisa menghindarinya. Yang pertama apa tahu Ibu? Pahala akan terhapus. Pahala akan terhapus seluruhnya Ibu. Dosa syirik akbar ya. Yang kedua, baik, yang kedua, tidak akan diampuni dosa-dosanya, tidak akan diampuni. Kemudian yang ketiga, tidak akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau dengar surga kemudian ditolak, masuk faliyadzubillah. Ini berlindung pada Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan ini? Maka ibu-ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala, mari kita berjuang untuk bisa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berjuang untuk bisa muwahhid, menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini dalil yang pertama yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini, Ibu. Tentu kita akan lanjut di dalil yang kedua insyaallah taala, yakni di surat Ibrahim ayat 35 dan seterusnya, yang mudah-mudahan dengan kita mendengarkan dan menjelaskan dari penjelasan para ulama, maka kita akan semakin kuat tauhid kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin ada 1-2 pertanyaan dari Ibu kalau ada. Kalau tidak ada, maka saya akan cukupkan Ibu ya. Ada Ibu? Baik, tidak ada ya. Baik, demikian Ibu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan buat kita di pertemuan di pagi hari ini adalah kita sudah masuk di bab yang keempat mengenai lawan dari tauhid, dan tujuan kita mempelajari kesyirikan adalah agar kita merasakan manisnya tauhid. Karena tadi disebutkan seseorang yang ya sakit baru akan merasakan nikmatnya sehat. Orang yang diberikan kegelapan akan merasakan begitu nikmatnya apa? Terang dan seterusnya. Begitu juga kita tidak akan merasakan nikmatnya tauhid jika kita belum atau tidak mengetahui tentang kesyirikan. Akibat-akibatnya seperti apa? Kayak tadi kita sebutkan. Mau nggak ibu tidak masuk surga? Mau nggak ibu dosa-dosanya tidak diampuni? Mau nggak ibu amalan-amalannya terhapus? Dan seterusnya. Maka kita, nggak mau Ustaz, saya nggak mau. Artinya ketika nggak mau, jangan berbuat kesyirikan. Jangan sekali-kali berbuat kesyirikan. Dan jangan sekali meninggal dalam berbuat kesyirikan belum bertobat. Maka jika memang misalkan kok ada, pernah, dan kita pernah melakukan, segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala Ibu. Jangan sekali-kali ditunda taubat kita. Karena percuma ketika seorang semulia apapun ketika di dunia, tapi ketika mereka meninggal dunia dalam keadaan berbuat kesyirikan syirkul akbar dan belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang paling merugi. Faliyuzubillah. Baik. Apa Ibu? Nah, nanti bab-bab selanjutnya. Ya.
Coba Ibu buka-buka. Habis itu ada A, B, C, D kan. Jadi ini baru berkenalan dengan syirik. Maka, nah itu tadi, syirik-syirik apa saja. Nah, akan kita pelajari. Ya. Nah, coba Ibu buka satu persatu dari bab berapa? Bab 5. Apa itu? Oh, belum ya? Bab 5 belum. Tentang syahadat nanti ya. Nanti, tapi itu insya Allah akan ada contohnya insya Allah. Di halaman 29 mungkin bab 7 tuh. Contoh-contohnya kan. Terus kemudian di bab ke-9. Kemudian di bab 10. Kemudian bab 11. Kemudian 12, 13. Kemudian 14 dan seterusnya. Ya. Jadi contoh-contoh berbuat kesyirikan. Tapi kalau dijawab secara secara singkat, yakni ketika contohnya adalah bertabaruk kepada selain Allah, meminta berkah kepada selain Allah. Kalau seseorang meminta sesuatu kebaikan kepada selain Allah, itu syirkul akbar. Nah, syirik-syirik kecil maka kita akan sebutkan juga di sana. Demikian Ibu ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.